Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvin Syahri Ramadan, calon guru penggerak angkatan 11. Jadi dalam video ini saya akan membuat video demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Jadi saya di sini bersama Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Sudirman SPD MPD. Saya akan menanyakan beberapa nilai-nilai keputusan yang telah ia putuskan sebagai seorang pemimpin. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Iya Pak, mohon maaf sebelumnya ini Pak mengganggu waktunya Bapak. Di sini Pak saya akan membuat suatu tugas tentang demonstrasi kontekstual dari pendidikan guru penggerak, di mana saya nanti akan menggali tentang bagaimana sih Bapak dalam mengambil suatu keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pimpinan. Oke. Apakah Bapak bersedia Pak? Siap untuk tugas yang Anda Pak Alvin berikan atau yang akan Pak Alvin kerjakan. Saya siap untuk membantu sebagai wakasek kurikulum atau dalam hal ini sebagai teman sejawat dari seorang guru. Baik, terima kasih kalau gitu Pak. Ini Pak, saya ada beberapa pertanyaan Pak yang akan saya ajukan. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, makasih Pak Alvin untuk mengidentifikasi beberapa masalah yang menyangkut etika, moral yang kita lakukan harus sesuai dengan kebijakan dan keputusannya itu diambil yang menekankan pada bagaimana kita mengambil keputusan antara kebijakan etika dan dilema etika atau bujukan moral dan dilema etika. Nah, dalam hal ini tentu kita menekankan keputusan yang tepat dan bijaksana karena tidak ada keputusan yang salah di dalamnya, sedangkan bujukan moral antara satu yang benar dengan hal yang bersifat salah. Baik Pak, jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan di dalamnya Pak, yang mana itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke, terima kasih Pak Alvin. Untuk mengambil keputusan dalam sekolah ini, sebenarnya kita mempertimbangkan beberapa hal. Di antaranya, keputusan itu kita harus lihat dulu dari mana bentuk persoalan. Kemudian, siapa semua yang terlibat dalam persoalan. Kemudian kita menganalisis, kita mengidentifikasi masalah. Kemudian kita menelusuri masalah itu. Kemudian kita mengambil satu kesimpulan. Kemudian kita putuskan apa yang harus kita ambil. Kemana kita yang keputusan itu. Apa prioritas utama. Di mana prioritas utama yang kita harus lakukan adalah kita utamakan prioritas kepada siswa. Jadi keputusan-keputusan itu tidak hanya berpihak pada satu pihak, tapi semua pihak harus terlibat. Jadi kita telusuri semua permasalahan-permasalahan ini. Itu barangkali Pak. Baik Pak, jadi saya simpulkan Pak, jadi ketika ada persoalan, jadi kita harus melihat dulu persoalan itu seperti apa, kemudian kita menganalisis, kemudian kita baru menyimpulkan dan baru memutuskan persoalan itu. Kemudian harus berpihak pada murid Pak ya? Iya. Baik Pak, selanjutnya Pak, nomor 3, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Oke, jadi ada beberapa hal atau langkah-langkah yang kita ambil dalam mengambil keputusan atau prosedur yang kita lakukan. Ya, yang pertama adalah kita menentukan dulu penyebab permasalahan. Yang kedua,
kita menentukan siapa saja yang terlibat di dalamnya. Kemudian kita berdiskusi dengan warga sekolah atau stakeholder atau wali-wali kelas di dalam hal ini yang ikut serta di dalamnya sebagai ujung tombak kita di kelas. Kemudian setelah itu kita identifikasi, kita buat bagaimana tujuan daripada permasalahan yang ingin kita capai. Dan kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi jika keputusan itu kita ambil. Misalkan keputusan A, apa kira-kira yang dampaknya kalau umpamanya kita ambil keputusan A. Kemudian keputusan B, apa yang akan terjadi jika hal ini yang kita ambil. Kemudian setelah itu kita melakukan diskusi. Nah, diskusi untuk mengambil satu kesimpulan, kira-kira apa kesimpulan yang cocok dari yang kita putuskan sehingga permasalahan ini bisa segera tuntas. Berarti ada uji legalnya dulu Pak ya? Ya, kita uji legalnya apakah ini betul-betul terjadi atau tidak. Oh ya, baik Pak. Kemudian hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kita dalam hal-hal yang dapat dianggap efektif dalam pengambilan keputusan termasuk di dalamnya dilema etika adalah kita menelaah siapa yang terlibat, bagaimana sifat kasus itu, apakah bersifat urgent atau tidak, kemudian apa alternatif yang kita harus lakukan. Kemudian kita membayangkan panutan apa yang harus kita ambil secara bijaksana. Kemudian mempertimbangkan situasi dan kepentingan-kepentingan yang terlibat di dalamnya. Sehingga keputusan yang kita ambil bukan hanya keputusan secara pribadi, tapi keputusan ini kita ambil secara yang kita lakukan dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya keputusan ini secara mutlak. Baik Pak, kemudian hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam mengambil suatu keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Keputusan-keputusan ya yang atau tantangan-tantangan sebenarnya banyak hal yang kita harus lihat. Yang pertama adalah apakah keputusan itu sama-sama benarnya, misalkan antara yang pihak yang satu dengan pihak yang lain. Yang kedua, apakah ini keputusan ini tidak menguntungkan, ya, atau tidak menguntungkan cuma satu pihak, tapi menguntungkan semua pihak. Yang berikut, tidak terjadi permasalahan-permasalahan yang timbul dari hasil keputusan yang kita ambil. Baik, kemudian Pak yang nomor 6 Pak, selanjutnya apakah Bapak merasa ada sebuah kata-kata atau jawaban tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak memiliki jadwal untuk menyelesaikan? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Oke, terima kasih Pak Alvin. Jadi kalau umpamanya kita lihat dulu kasusnya yang terjadi, ya, atau masalah yang timbul. Kalau masalahnya bersifat ringan, itu bisa langsung diputuskan. Tetapi ingat, keputusannya tidak menguntungkan satu pihak, tetapi menguntungkan semua pihak. Yang berikut kita mengutamakan adalah kepentingan siswa. Gitu. Jadi kita punya. Yang kedua, kalau keputusannya itu bersifat sangat urgent dan membahayakan semua pihak, nah itu yang kita harus musyawarahkan dulu. Kita memanggil semua pihak yang terlibat, terutama wali kelas, wakaseknya, kemudian stakeholder yang terlibat,
dan itu kita putuskan bersama. Sehingga hasil keputusan itu bukan hanya hasil keputusan sepihak, tapi hasil keputusan semua pihak. Baik Pak, tentunya harus sesuai dengan keberpihakan pada murid itu tadi Pak ya? Iya, keberpihakan. Baik Pak, apakah seseorang atau adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil suatu keputusan dalam suatu dilema etika, Pak? Oke, makasih Pak Alvin. Jadi sudah saya sampaikan tadi, ya, bahwa dalam mengambil keputusan kita tidak hanya keputusan itu kita ambil secara individu, tapi kita melibatkan semua pihak yang terkait yang ada di dalam lingkup sekolah ini. Jadi semua pihak itu terlibat. Jadi keputusannya itu yang kita putuskan adalah keputusan semua pihak, bukan hanya keputusan perorangan, artinya keputusan oleh kepala sekolah, tapi keputusan oleh sekolah. Nah, keputusan kalau dari sekolah itu berarti yang terlibat di dalamnya ada kepala wakasek, kemudian ada kaproknya, ada wali kelasnya, ada kabingkelnya. Artinya semua stakeholder yang ada terlibat di SMK 1 itu terlibat di dalamnya dalam pengambilan keputusan. Wah, luar biasa sekali Pak. Kemudian Pak, yang terakhir Pak, ini dari saya Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini mengambil suatu keputusan? Oke, terima kasih Pak Alvin. Dari pembicaraan kita tadi, jadi sebenarnya banyak hal yang menjadi pelajaran buat saya. Yang pertama, saya lebih bijak ya dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan atau menentukan satu solusi yang tepat dari permasalahan yang muncul. Yang kedua, setiap pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan nilai kebijakan dan berpihak pada murid atau kepada siswa. Jadi kita apa nilai-nilai yang akan kita ambil. Yang ketiga, setiap mengambil keputusan kita selalu berhitung tentang risiko yang mungkin akan muncul. Ya, setidaknya risiko itu bisa kita minimalisir, artinya kita kurangi serendah-rendahnya, sehingga tidak akan berpihak pada satu sisi. Artinya semua pihak yang terlibat dalam satu masalah itu akan mendapatkan kepuasan. Itu barangkali Pak Alvin. Baik, terima kasih Pak. Serasa cukup Pak dari saya pertanyaan-pertanyaannya. Sangat luar biasa Pak dalam mengambil suatu kebijakan yang telah Bapak lakukan. Atas waktunya Pak, saya ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Dari saya, Pak. Semoga sukses. Amin, amin Pak. Dan terus melangkah apa yang terbaik yang bisa kita lakukan. Amin, amin Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Syahri Ramadan, calon guru penggerak angkatan 11. Saat ini saya berada di SMP IT Bina Anak Bangsa, tepatnya di Jalan Towa 2. Kemudian saya bersama Kepala Sekolah SMP IT Bina Anak Bangsa, Bapak Ilyas Pasaribu, SPD MPD. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Baik Pak, ya. Mohon maaf Pak, saya minta waktunya sebentar. Saat ini saya ada tugas dari guru penggerak untuk menanyakan bagaimana seorang pimpinan, seorang kepala sekolah mengambil suatu keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan Pak. Terima kasih. Sebelumnya saya panjatkan puji syukur. Pada kesempatan ini kita diberi kesehatan semua, dan saya juga mengucapkan terima kasih atas kedatangan guru penggerak ya. Iya. Guru penggerak angkatan 11 dalam hal ini wawancara. Baik Pak, sebentar ini Pak, saya akan memberikan beberapa pertanyaan Pak kepada Bapak. Ya. Nanti silakan Bapak jawab. Baik Pak, kita mulai Pak. Iya, silakan. Pak, selama ini Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral Pak?
Terima kasih. Eh, Selama ini dalam hal kasus, tentu saya sebelum mengambil keputusan, tentu saja saya harus mengumpulkan informasi-informasi dari orang yang eh, bersangkutan ya. Tentu informasi ini yang saya butuhkan itu berupa fakta atau data-data yang ada. Nah, sehingga ketika saya mengambil keputusan, tentu ada acuan yang saya ambil, terutama dari data-data itu sebelum saya memutuskan sesuatu yang disetujui bersama. Baik Pak, jadi sebelum Bapak mengambil suatu keputusan, Bapak mengumpulkan informasi dan data-data terlebih dahulu Pak ya? Ya, seperti itu. Baik Pak, yang nomor dua Pak, selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, Ya. terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan di dalamnya Pak, Ya. yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Oke. Seperti dari awal yang saya jelaskan tadi ya, semuanya keputusan itu tentu tidak hanya melibatkan satu orang saja ya. Tentu di sekolah ini kan banyak komponen-komponen ya yang ada. Minta maaf saya batuk, yang membantu saya, misalnya wakil kepala sekolah, ya toh ada kesiswaan, ada guru BP, ada guru ada guru wali kelas dan seterusnya. Nah, tentu dari mereka-mereka ini harus saya minta informasi tentang kasus yang dihadapi itu. Informasi itu ya berupa data-data tadi yang saya sampaikan dari awal, sehingga di dalam mengambil keputusan itu kita betul-betul objektif ya, tidak subjektif. Nah, tentu dengan demikian semua yang menjadi keputusan itu bisa diterima semua pihak yang mungkin bersengketa misalnya seperti yang dimaksudkan dalam pertanyaan ini. Kira-kira seperti itu, Pak. Baik Pak, kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang saya lakukan ini selama ini ya tentu saya mengambil semua stakeholder yang ada di sekitar saya atau pembantu-pembantu saya tadi. Karena mereka juga itu akan memberikan saran, ya, memberikan informasi tentang apa yang dipersoalkan, apa yang menjadi kasus itu. Dengan demikian keputusan itu saya merasa kita bijak ya, keputusan artinya kebijakan di sini artinya keputusan yang kita lahirkan itu bukan semata-mata keputusan yang dikeluarkan oleh kepala sekolah, tetapi keputusan itu betul-betul lahir dari fakta dan data yang ada. Nah, sehingga semua pihak, ya seperti saya ulang lagi, semua pihak merasa menerima keputusan itu. Mungkin itu Pak, barangkali jalan yang saya Baik Pak. tempuh selama ini. Ya, baik. Jadi Bapak biasanya mengundang dulu seluruh stakeholder Ya, Pak ya. seperti itu. Kemudian Bapak melakukan keputusan berdasarkan fakta dan Ya, data yang ada. Baik Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan Pak pada kasus-kasus dilema itu? Ya, seperti tadi yang paling efektif itu tadi bahwa keputusan itu harus diambil secara bersama, bukan hanya kepala sekolah yang punya kepentingan. Sebab kepala sekolah itu tidak bisa egois juga di dalam hal ini. Tentu dia menanyakan, ya toh apa masalahnya, kemudian siapa semua yang terlibat dalam kasus itu misalnya toh. Saya kasih contoh seperti ada orang tua yang mungkin ada komplain di sekolah ini. Ya, tentu yang saya panggil itu ya pertama orang tuanya, ya siswanya juga, wali kelasnya, ya toh. Kemudian didampingi oleh kesiswaan dan sebagainya dan seterusnya. Nah, sehingga orang tua itu tidak hanya tidak berspekulasi misalnya tentang anaknya di sini. Nah, tentu dengan penjelasan anaknya, wali kelasnya, sehingga orang tua memahami, oh rupanya kejadian sebenarnya seperti ini. Kira-kira contohnya seperti itu. Sehingga orang tua tadi yang tadinya negatif terhadap sekolah kita, dia berubah pikiran. Oh rupanya iya Pak. Dan mereka biasa kadang minta maaf ya terhadap kita karena dia sudah mungkin salah sangka. Tapi kalau itu mungkin saya tidak lakukan seperti itu, bisa saja orang tuanya bersangka buruk terus. Kira-kira seperti itu Pak. Jadi Ya, saya baik Pak. Luar biasa sekali Pak. ya. Kemudian Pak yang ingin saya tanyakan Ah. Pak, apakah selama ini ada tantangan dalam Bapak mengambil suatu keputusan Pak? Artinya begini, tantangan itu kan bisa kita kategorikan ada yang sifatnya ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Alhamdulillah selama ini tantangan-tantangan itu ada, tapi
insya Allah semua bisa diatasi karena itu prinsip saya. Saya dalam mengambil sebuah keputusan, dalam sebuah kebijakan itu selalu melibatkan semua komponen yang ada di sekolah. Sehingga kebijakan itu betul-betul lahir dari komponen yang ada. Makanya saya selalu mengistilahkan itu adalah keputusan atau kebijakan sekolah. Dan saya tidak pernah mengatakan itu kebijakan kepala sekolah. Karena yang berperan di situ semua stakeholder yang ada di sekolah. Ya, jadi Pak perlu kerjasama Pak ya. Ya, dalam intinya itu kita harus jadi kerjasama. sehingga tantangan-tantangan itu terasa ringan Pak ya. Kemudian keputusan juga harus keputusan sekolah, keputusan bersama, bukan keputusan kepala individu, sekolah, kepala bukan sekolah. individu ya. Baik Pak, kemudian Pak selama ini Pak, apakah ada tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus Pak? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Itu sebenarnya tergantung dari jenis kasusnya. Seperti di awal saya sampaikan tadi, bahwa kasus itu kan ada yang ringan, ada yang sedang, ya, ada yang berat. Ya, tergantung kasus itu. Kalau kasusnya ringan ya mungkin diselesaikan saja di tempat itu. Begitu juga yang sedang, ya mungkin ada tahapan-tahapan yang yang tidak rumit ya. Mungkin saya membutuhkan beberapa stakeholder yang ada di sini sehingga kasus itu bisa selesai. Atau mungkin yang berat. Kalau berat ini ya tentu kalau penyelesaian dalam jangka panjang ya tentu ini perlu kita jadwalkan ya. Misalnya kemarin kita menghadapi komplain dari orang tua ya tentu ini kan butuh waktu ya karena kadang orang tuanya melapor dan itu memang sudah kita konfirmasi sama kesiswaan maupun bagian humas sehingga kasus-kasus berat itu kadang dijadwal ya kapan ketemunya, mungkin dia ketemunya hari Senin ya kita tunggu hari Senin karena kadang orang tua itu kan biasanya juga punya pekerjaan lain. Nah, itu kalau dalam kasus-kasus berat. Nah, sehingga dengan cara-cara seperti itu alhamdulillah selama ini semua kasus itu bisa tertangani dengan bagus ya. Dan tidak ada kasus yang artinya tidak kami selesaikan dari sekolah. Baik Pak, kemudian Pak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam suatu pengambilan keputusan Pak? Ya itu jelas karena prinsip saya seorang pimpinan, seorang kepala sekolah itu tentu keberhasilannya pasti didukung oleh rekan-rekan kerjanya seperti wakil kepala sekolah, humas ya, siswaan, wali kelas, guru BP ya, bahkan guru mata pelajaran. Karena intinya kepala sekolah itu kan hanya sebagai manajerial dia. Jadi kemampuan untuk memanage teman-temannya itu sehingga bagaimana teman-teman pendampingnya itu bisa bekerja secara maksimal. Ya, jadi prinsipnya sekolah itu sebenarnya sekolah itu berhasil bukan karena kepala sekolah yang hebat menurut saya, tapi bagaimana tim yang ada di sekolah itu bisa bekerja sama dia ya. Jadi kepala sekolah itu hanya sebagai koordinator untuk memfungsikan, memanfaatkan semua orang-orang yang di sekitarnya itu bagaimana bisa berdaya dan bisa bekerja secara maksimal. Nah, kalau dikerjakan secara individu, insya Allah sekolah itu tidak akan berkembang karena pekerjaan itu tidak bisa diselesaikan oleh satu pikiran, tapi sekolah itu berhasil harus diselesaikan oleh banyak pikiran karena dari pikiran itulah banyak ide-ide yang muncul sehingga apa yang menjadi kendala dalam sekolah itu bisa terpecahkan secara bersama. Kira-kira seperti itu. Wah, luar biasa sekali Pak, Ya. itu Pak. Ya. Baik Pak, yang terakhir ini Pak dari saya Pak, apakah dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil suatu keputusan Pak? Jadi pelajaran yang seperti begini, bahwa kita manusia ini membutuhkan manusia yang lain. Itu ya intinya. Kadang kita merasa bahwa kita yang paling bagus, ternyata tidak seperti itu faktanya. Jadi keputusan itu menurut saya harus dibicarakan secara baik, harus dimusyawarahkan secara baik sehingga melahirkan keputusan yang betul-betul hasil inspirasi dari semua hasil pikiran-pikiran semua tadi. Makanya saya beranggapan
tidak ada manusia itu yang sempurna. Yang sempurna itu ketika manusia itu saling melengkapi ketidaksempurnaannya tadi. Kira-kira begitu prinsip saya, Pak. Sebagai kepala sekolah, saya tidak merasa hebat. Yang hebat itu adalah ketika kita mampu menyatukan perbedaan-perbedaan tadi, melahirkan sebuah keputusan yang bagus untuk sekolah. Wah, luar biasa sekali Pak, sangat menginspirasi Pak bagaimana Iya. Bapak mengambil keputusan Pak. Ya, Saya doakan semoga Bapak Amin, bisa menjalankan tugas dengan baik, amin. bisa Amin. membawa sekolah ini lebih maju lagi ke Ya. depannya Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak atas waktunya Ya, Pak. terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.